Bab 1311-1315. Bab 1311, Tuan Tuamang. Jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam gelap itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok sengsara yang dikejar oleh petir hitam pekat itu juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam gelap di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam gelap itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka aku benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak after image terus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan diam-diam menangis adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sial, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari pembantu untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan. Sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin yang kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi terpana. Bintang 5 Douzun. Apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini. Apa kamu yakin? Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Dia bergegas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya melirik sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan beberapa rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak itu tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana ahli tersembunyi ini berasal. Petik 2. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiaoyan pada saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukan orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiaoyan tidak berani-berani. Selain itu, dia dengan mudah dapat mengejar Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang hanya bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini telah jauh melampaui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun kemana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam gelap itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal sialan di belakang itu benar-benar terlalu cepat, bukan? Lupakan, anak kecil, aku yang tua akan pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami juga merasakan ini. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua. Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang memanjang di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia hanya melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani memperlambat terlalu banyak. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiaoyan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan terus membayang di wajahnya.
Sulit membayangkan akhir yang menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak terduga bahwa kolam petir tidak simen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika saya tidak takut bahwa melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, saya yang lama akan sudah lama menghancurkan mereka. Petik 2. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat melihat pria tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, apa itu? Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan, pria tua itu melengkungkan bibirnya dan menjawab. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika itu ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, tidak aneh bagi beberapa makhluk yang tidak biasa untuk dilahirkan. Mata Xiaoyan menyapu orang tua ini, yang tampak menyedihkan. Hatinya memperoleh hasil yang mengejutkan. Tidak terduga untuk bertemu dengan ahli pamungkas dari kelas seperti itu di alam kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini hak, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa membuatnya, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Pria tua itu menggosok tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiaoyan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Tampaknya kecepatan Anda cukup baik. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak bersamanya saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian yang dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadari mereka di masa lalu. Sekarang dia menyadari keberadaan mereka, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, satu pandangan pada orang tua ini dan Xiaoyan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini. Xiaoyan benar-benar tidak ingin menarik masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu namaku yang dulu. Nama keluarga Mang. Xiaoyan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan diri. Generasi muda, yang bodoh, melihat Xiaoyan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiaoyan terdiam. Suara angin membelah tiba-tiba mengalir dari jarak yang sangat jauh sementara Xiaoyan terdiam. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, adik Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Hah? Kamu adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Lelaki tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiaoyan dengan sedikit terkejut, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan, karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Anak kecil, kinerjamu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak kesenjangan antara Anda dan saya yang lama. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu orang lain.
Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei King yang mendekat. Hah? Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuhmu memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung padamu. Kalau tidak, tidak akan mudah menemukanmu. Hei King menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya telah keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara rinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, latihanku hampir selesai. Kita harus kembali. Baiklah, aku akan menjadi benar-benar membosankan karena tinggal di tempat ini. Hei King bersukacita setelah mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk ketika cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke kepala naga. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei King pergi, fluktuasi lain muncul di luar angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah lelaki tua dengan nama keluarga Mang dari sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit akrab. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Bab 1312, meninggalkan Pulau Naga. Xiao Yan menemukan bahwa suasana Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan adalah para tetua dari suku naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga telah muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei King ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang terkait dengan 3 kepulauan naga besar lainnya. Pulau Naga Timur menduduki peringkat sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya apa yang disebut 3 Raja Naga besar itu. Meskipun ketiga orang besar ini memiliki garis keturunan kerajaan, mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada seseorang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir ranah kosong terlalu berbahaya. Saya takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Petik 2. Penatua Zuli muncul di depan Xiao Yan dan Hei King segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Zuli dan melirik ke belakang. Ada 2 sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan adalah bintang ke-8 Douzhuns atau lebih tinggi. Keduanya adalah sesepuh dalam suku naga kuno saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dengan sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Penatua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang agung. Secara alami, mereka tidak akan meremehkannya. Tuan Muda Xiao Yan. Sebuah teriakan gembira ditransmisikan dari bawah saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Penatua Zuli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin.
Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, kamu telah keluar dari retretmu. Iya, ini semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantu saya. Baru pada saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 disempurnakan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, ia tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan diasimilasi oleh King Lin. Penatua Zuli tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Douzun bintang 6. King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu tertekan. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak, apalagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan dengan pahit tertawa dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melompat hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular giok hijau 3 giok, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan Douzun bintang 7. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli bintang 7 Douzun dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang murid bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Penatua Zuli, apakah Ziyan masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum. Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku yang lama tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya telah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar. Zuli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia berniat untuk pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup khusyuk. Itu waspada diserang oleh 3 kepulauan naga besar lainnya. Tidak terlalu aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Teman kecil Xiao Yan, Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke sini. Zuli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Selain itu, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya kepada Penatua Zuli dan berbicara sambil tersenyum. Tentu saja, bantu saya yang lama bertanya tentang Yao Chen ketika Anda kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Penatua Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei King. Hei King di samping melambaikan tangannya ketika dia melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, adik Xiao Yan, tolong. Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah. King Lin dan Hei King mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa auman magical beast yang dalam bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan pulau Naga Timur.
Xiao Yan melihat pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan napas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya sedang terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke paviliun bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi bantalannya sebelum memberitahu Xiao Yan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu dengan mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Mari kita berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah itu. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk Hei King, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar paviliun bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia dengan lembut tertawa, mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika fluktuasi muncul dalam ruang aula besar. Segera, dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Sok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di sampingnya dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak terduga kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, aku juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjawab. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Bab 1313, 8 Klan Kuno. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya, menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Dia berkata, api teratai. Iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya tidak pernah melihatnya secara pribadi. Sudah merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru itu? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita terkait itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan agak tertekan. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata,
Ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah pakar tingkat atas sejati di benua ini. Petik 2. Pameran perdagangan spasial membutuhkan satu untuk setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika mendengar informasi ini. Setelah itu, menamparkan mulutnya. Kualifikasi masuk untuk pameran dagang ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong. Bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya, saya punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah membuat penyelidikan kali ini dan kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar barang lain karena dia hanya memiliki satu fragmen, kata Yao Lao. Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan objek langka seperti api teratai iblis pemurni, kemungkinan hadiah yang ditukarkan akan cukup besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api teratai iblis pemurnian, kata Yao Lao. Lupakan, tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya untuk berbicara. Api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang diidamkan Xiao Yan sejak dia memperoleh peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi api. Selain itu, Xiao Yan akan mampu melawan Hall of Souls jika ia memiliki api lotus iblis pemurnian. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Dia segera tertawa, namun, saya tidak dapat mengingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial dilakukan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan skill Do kelas Tian. Keahlian Do kelas Tian. Ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Do kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang dari 1 tahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Itu tidak akan lama, iya. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa tidak ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Saya ingin tahu faksi mana di benua itu, selain lembah api terbakar, yang memiliki api surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberi tahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi.
Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut satu aula satu menara, dua sekte tiga lembah, empat paviliun hanyalah bentuk umum dari alamat. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao samar-samar menjelaskan. 8 klan kuno. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan mana yang merupakan 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sejenak. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut ketika dia mendengar nama-nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak terduga bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada satu klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiaomu saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari seberapa kuat yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya, Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Doudi lain perlu muncul dan memberikan garis keturunan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mempersiapkan Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, memasukkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Petik 2. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Saya tidak pernah merasakan garis keturunan Doudi sedikit pun di tubuh Anda setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudi-nya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa Anda cepat atau lambat akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi yang ditinggalkan dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan tatapan lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Doudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia tidak sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu dengan para ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua hanyalah seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa prosesnya tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat adalah pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, dia saat ini telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan kesulitan mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut.
Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sudah tua. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, saya termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Petik 2 tanda seru. Bab 1314, Undangan Giok. Ditinggalkan. Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah waktu yang lama, dengan bakat pemurnian obat guru, hampir tidak ada orang di seluruh benua Douqi saat ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyuman. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan, dilahirkan dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua, mirip. Garis keturunan Doudi yang mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya berada di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya ke dalam penyempurnaan pil. Saya menjelajahi dataran tengah sendirian, kacau selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak punya banyak perasaan untuk mereka. Orang tua saya telah meninggal ketika saya masih muda. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sepotong tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya, apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukan Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa aku yang lama adalah orang yang tidak berguna, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di dataran tengah dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Doudi benar-benar bisa menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah direkrut olehku yang lama akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Doudi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Hampir tidak ada orang di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini kepada Anda sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terjerat dengan topik ini lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara, berdasarkan apa yang saya ketahui, klan Yan harus memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi di 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka menghususkan diri dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan menyadari spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat dia berbicara. Dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, dia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di dataran tengah. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat di belakang 5 besar dalam klan Yao.
Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena dua klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada 9 naga api petir lembah api selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan dapat memperbaiki dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia juga tidak memiliki pemikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Bagaimanapun, hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Itu tidak bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan menyesali dengan putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, kamu masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, Alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap anggun seperti lotus perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa masalahnya, itu tidak akan hilang. Sun Er. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Petik 2. Tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Seng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Petik 2. Yao Lao mengambil undangan batu giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang dapat memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu seharusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Ban Seng milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu, Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam ke Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap tajam pada undangan batu giok hitam itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar ketika undangan batu giok hitam masuk ke tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan hatinya pulih secara bertahap. Mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasi Anda saat ini, Anda telah mencapai tingkat di mana Anda berada dalam kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum ketika dia bertanya. Jadi, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan batu giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, aku tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu, tidak mudah jika Anda ingin bersamanya. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumnya seperti pisau ukir yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan.
Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghapus jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat kamu menuju ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi Douzun bintang 6. Saya hanya membantu dokter peri kecil memperbaiki sedikit tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan dapat memperoleh metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang saya tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Oh, Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang luar biasa? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kemungkinan tidak akan ada orang kedua yang lebih memahami tubuh racun yang menyedihkan daripada dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa ketika dia berkata, ketika dokter peri kecil kembali, sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia melengkungkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Sun Er, aku bilang kalau kita bertemu lagi nanti di klan Gu. Karena itu, tunggu aku. Bab 1315, Keterampilan Jiwa Tunggal yang Hebat. Xiao Yan tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih douqinya. Sebaliknya, dia telah mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih douqinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, mereka yang berasal dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat langka, tetapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa masuk ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 sedikit tidak memadai. Ketika berbicara tentang menaikkan tingkat seorang alkemis, itu tidak diragukan lagi berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual yang hebat bukanlah hal yang dapat dicapai seseorang hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada di kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, ada sangat sedikit orang di dataran tengah yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negara surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa Pil Tower memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Ban Seng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun keadaan Di yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki seorang alkemis pada tingkat ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat-tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang ditarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna akhirnya tidak terlalu murni. Oleh karena itu,
dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tier 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat tier 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di tingkat menengah 8. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang dapat disebut sebagai alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari bahkan di dalam pil tower. Rohku seharusnya termasuk dalam tahap soul state awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli keadaan jiwa perantara lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum banyak melatih rohnya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, dua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan telah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tetapi dia belum secara resmi melatihnya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Penilaiannya tentang itu tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan generasi mendatang dari metode Qi. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritualnya maupun keterampilan jiwa tunggal hebat, ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan memejamkan matanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris dari formula kata yang saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukan orang baru. Kontrol atas jiwanya berada di tingkat Grandmaster. Rumus pelatihan, keterampilan jiwa tunggal hebat, mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk mengerti. Setelah beberapa pemikiran, area tempat dia tersesat di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan mendalam setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Perasaan mati rasa samar-samar dipancarkan dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat sedikit kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaannya. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan yang lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu, memurnikan pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Petik 2. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan.
Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih sebelumnya. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat keadaan jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai semuanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Douki cukup menyenangkan. Dalam waktu 2 tahun, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status bintang 5 Douzun saat ini. Kecepatan ini bisa menebus semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas. Setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal agung. Dia mengembalikannya ke storage ring-nya dan sekali lagi memusatkan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan cara yang segar. Efek ajaib di luar dugaanku. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang Xiao Yan rebut dari sisa-sisa Do Seng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Lagi pula, semuanya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Great Heaven Creation Palm, tapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Do Seng dan tidak akan jelek. Tidak ada yang buruk memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame, keterampilan Do kelas tinggi di kelas. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Douki seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan menyembur keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti skill Do lainnya yang membutuhkan build-up skala besar. Keheningan dan kurangnya auranya bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Do ini akan menjadi lebih kuat. Memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Do Seng. Ini jauh dari biasa. Xiao Yan memuji dengan lembut. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, untuk berhasil mempelajari apa yang disebut, api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api penyelesaian bumi selama waktu ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua keterampilan ini. Ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul di dalam akal sehatnya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia telah, benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini.